Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bisa kita bina bareng Ayah Teddy di Teddy Ruhyadi Channel. Sahabat matematika, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mari kita simak tayangan pembelajaran statistik part kedua ini. Tayangan kali ini tentang menyajikan tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram. Sahabat matematika, mari kita simak tayangan berikut ini. Tabel distribusi frekuensi dapat disajikan ke dalam bentuk histogram, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Tingginya adalah frekuensi, tepi kotaknya adalah merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Sahabat matematika, mari kita bicarakan lebih lanjut tentang histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabel distribusi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan. Ini contohnya. Pada contoh histogram ini ada 3 bagian. Yang pertama garis mendatar atau garis horizontal, ini menunjukkan interval kelas. Kemudian garis vertikal, ini menunjukkan frekuensi. Dan ini batang-batang ini memiliki arti, yaitu lebarnya masing-masing batang, masing-masing kotak itu menunjukkan interval kelas. Ini ada 6 batang, berarti ada 6 kelas interval. Kemudian tinggi dari masing-masing batang ini menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Dan batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas interval kelas. Contoh, kelas yang pertama 60 ini merupakan tepi bawahnya. 65 ini tepi atas dari kelas yang pertama. Kelas yang kedua 65 ini justru menjadi tepi bawah untuk kelas yang kedua, dan 70 adalah tepi atas untuk kelas yang kedua. Kelas yang ketiga, batang yang ketiga, 70 ini justru menjadi batas bawah untuk kelas yang ketiga, dan 75 adalah tepi atas untuk kelas yang ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menyajikan dari tabel distribusi frekuensi ke bentuk histogram? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, diantaranya yang pertama, menentukan tepi bawah dan tepi atas interval kelas. Gunakan rumus untuk tepi bawah. Batas bawah dikurangi 0,5, sementara untuk tepi atasnya itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Langkah yang kedua, membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Langkah yang ketiga, baru kemudian menyajikan tabel distribusi frekuensi ke dalam sumbu datar dan sumbu tegak tersebut. Oke, supaya kita lebih memahami dari langkah-langkah tersebut, ini ada contoh soal. Ada sebuah tabel skor AQ di sebuah SMA. Tabelnya merupakan tabel distribusi frekuensi, dan ini akan disajikan ke dalam bentuk histogram. Sesuai dengan langkah yang pertama, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu, tentang tepi atas dan tepi bawahnya. Oke, langkah yang pertama, kita tentukan dulu tepi bawah. Kita singkat dengan TB, itu batas bawah dikurangi 0,5. Untuk kelas yang pertama, kita perhatikan kelas yang pertama, berarti ini
intervalnya 80 sampai 88. 80 ini adalah batas bawah untuk kelas yang pertama. Dikurangi 0,5, maka tepi bawah untuk kelas yang pertama adalah 70,5. Kelas yang kedua, kita lihat kelas yang kedua. Ini kelas yang kedua, batas bawahnya 89 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah untuk kelas yang kedua 88,5. Kelas yang ketiga, batas bawahnya 98. 98 ini kelas yang ketiga, batas bawahnya dikurangi 0,5, 97,5. Kelas keempat, kelima, keenam dengan cara yang sama bisa ditentukan tepi bawahnya. Kemudian berikutnya tepi atas. Kita singkat tepi atasnya yaitu dengan TA. Batas atas ditambah 0,5. Perhatikan untuk kelas yang pertama. Intervalnya 80 sampai 88. Batas bawahnya, batas atasnya 88 ditambah 0,5 jadi 88,5. Di tepi atas untuk kelas yang pertama adalah 88,5. Kelas yang kedua, batas atasnya, ini batas atasnya adalah 97. Maka tepi atasnya 97 ditambah 0,5, 97,5. Kelas yang ketiga, batas atasnya 106, maka tepi atasnya 106 ditambah 0,5. Jadi 106,5. Kelas keempat, 5 ke 6 dengan cara yang sama bisa ditentukan tepi atasnya. Ada hal yang menarik. Kalau kita perhatikan, batas bawah kelas kedua yaitu 88,5 dan batas atas kelas yang pertama 88,5. Jadi 88,5 ini dia berlaku sebagai batas bawah kelas kedua dan batas atas kelas pertama. Begitu juga dengan 97. 97 dia berlaku sebagai tepi atas kelas kedua dan tepi bawah kelas ketiga. Begitupun sama dengan 106. Dia berlaku sebagai tepi atas dari kelas ketiga dan tepi bawah dari kelas keempat. Artinya ada satu angka, satu titik yang dipakai berdua. Dipakai oleh tepi atas, dipakai oleh tepi bawah. Inilah yang berakibat nantinya grafiknya akan berintip, tidak terpisah. Langkah berikutnya menggambarkan garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal ini, garis vertikal ini itu menunjukkan frekuensi dari data tersebut. Kemudian yang horizontal ini merupakan interval kelas. Untuk frekuensi kita lihat dulu sebelumnya. Nah, ini frekuensi, kita lihat paling tinggi frekuensinya adalah 12 dan paling rendah yaitu 6. Maka untuk garis yang vertikal kita buat titik-titik, ya, kita lengkapi dengan titik-titik dari mulai rendah 6 dan tertinggi 12. Untuk memudahkan kita buat skala 2 saja, lengkapi. Ya, ini kasih titik dan semuanya ada beberapa titik. Ini saya buat skalanya 2.
sampai 12. Kemudian untuk interval kelas, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya nanti pada garis horizontal kita buatkan 6 kelas. Titiknya tidak diambil dari 0. Kenapa? Kita lihat. Dia mulai dari batas bawahnya 80. Jadi tidak dari 0. Lengkapi. Ini kelas yang pertama. Ini kelas yang kedua. Kelas yang ketiga. Kelas yang keempat. Kelas yang kelima. Kelas yang keenam. Untuk tepi atas tepi bawahnya pada masing-masing kelas, kita lihat lagi. Ini tepi bawah kelas pertama 70,5. Akan 70,5. Kemudian tepi atas dari kelas yang pertama, ini atasnya 88,5. Kita tempatkan 88,5. Mesti ingat 88,5 ini dia merupakan tepi atas kelas pertama, juga merupakan tepi bawah dari kelas kedua. Nah, ini jadi merupakan tepi atas kelas pertama, tapi dia juga merupakan tepi bawah kelas kedua. Sekarang kelas ketiga, di sini ada tepi atas dan tepi bawah tepi atas kelas kedua, di bawah kelas ketiga. Apa? Kita lihat. Itu 97,5. 97,5 ini dia merupakan tepi bawah kelas ketiga, tepi atas kelas kedua. Dan selanjutnya 106 ini untuk tepi atas kelas ketiga, tapi dia juga merupakan tepi bawah kelas keempat. Dengan proses yang sama, lengkapi ini bilangan-bilangannya. Nah, baru kemudian kita sajikan dari data ini dalam bentuk tabel, dalam bentuk batang, dalam bentuk batang. Kelas yang pertama frekuensinya 8, maka kita buatkan batangnya di sini setinggi 8, setinggi 8. Ini setinggi 8. Kemudian frekuensi yang kedua 10. Kita buatkan nanti tingginya ini 10. Tingginya 10. Kemudian frekuensi yang ketiga 6. Kita beri nanti frekuensinya 6, tingginya 6. Ya. Dan kelas yang keberapa sekarang? Yang keempat. Itu juga 6. Kita berikan tingginya 6. Kelas yang kelima itu 12, ini frekuensi paling besar 12. Dan kelas yang ke-6, kita lihat yang ke-6 terakhir 8. Inilah cara menyajikan distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.